Wajah AFF ternodai, tiap match ada saja blunder, mafia match fixing dikejar, Vietnam babak belur di rumput sintesis. Kali ini Piala AFF 2024 ditempatkan dengan isu atau rumor soal pengaturan skor, meski belum dibuktikan, namun dari salah satu federasi sepak bola di ASEAN, yakni Kamboja, Presiden Federasi telah mengatakan bahwa akan melakukan investigasi. Hal itu sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil mengecewakan Kamboja di laga kontra Singapura, di mana di laga tersebut dua kesalahan dari sang penjaga gawang dinilai tak normal, dua blunder aneh yang dinilai sebagai penyebab utama kekalahan timnas Kamboja atas Singapura. Meski begitu menariknya blunder di AFF 2024 bukan cuma dilakukan kiper Kamboja, kiper Malaysia hingga yang terbaru kiper Myanmar juga melakukan blunder aneh. Di sisi lain laga Filipina kontra Vietnam menyisakan luka yang serius saat para pemain Vietnam nampak babak belur usai bermain di lapangan sintetis. Selain menyajikan tontonan yang menarik lewat drama-drama pertandingan yang sulit untuk ditebak, seperti comeback Thailand atau Singapura, di mana setelah sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu, Thailand mampu membalikkan skor menjadi 4-2, atau laga gila 3-3 Indonesia-Laos, laga dramatis 3-2 Malaysia-Timor Leste, hingga yang terbaru laga Myanmar versus Laos yang saling berbalas comeback. Selain itu AFF juga menghadirkan cerita gila soal beberapa blunder tak wajar yang dilakukan oleh penjaga gawang. Sejauh ini di fase grup saja paling tidak sudah ada 3 blunder yang menurut Mimin cukup membuat orang bertanya-tanya. Pertama ada blunder dari kiper Kamboja, Vireak Dara, kiper nomor 1 timnas Kamboja ini menjadi sorotan utama publik ASEAN, karena di laga Singapura versus Kamboja dirinya membuat 2 kesalahan yang terbilang fatal. Saat skor masih 0-0 dirinya melakukan kesalahan elementer dalam menyapu bola, di mana sapuan bolanya gagal karena dirinya terpeleset, sontak saja bolanya mampu direbut pemain Singapura yang kemudian dikonversi menjadi gol di menit yang ke-9. Tak berhenti pada satu blunder Vireak Dara kembali membuat kesalahan 7 menit setelahnya, tepatnya di menit ke-15, bola passingnya ke rekan setim terlalu pelan, dan hasilnya bola itu berhasil dicuri pemain Singapura yang berujung pada gol kedua timnas Singapura ke gawang Kamboja. Skor menjadi 2-0, di mana laga itu Kamboja hanya mampu menipiskan skor menjadi 2-1, yang juga jadi skor akhir pertandingan Kamboja vs Singapura, dan beberapa hari setelahnya FFC atau Federasi Sepak Bola Kamboja memulai investigasi untuk memastikan, apakah blunder tersebut murni kesalahan individu atau ada indikasi pengaturan skor. Presiden FFC Sausoka meminta semua pihak terkait untuk bersikap jujur, selama proses investigasi berlangsung. Sementara itu rekan setim darah striker Nick Taylor membela sang kiper, dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta publik untuk tidak terburu-buru dalam menilai. Jika ada tuduhan tentang pengaturan skor itu sepenuhnya salah, setiap pemain ingin meraih kemenangan untuk negaranya, tapi melakukan blunder dalam sepak bola adalah sesuatu yang biasa terjadi. Saya sepenuhnya percaya dan mendukung Vireak Dara, ujar Taylor dikutip dari CNN Indonesia. Kedua terjadi di laga Thailand versus Malaysia, dalam pertandingan di mana sejatinya Malaysia mampu mengimbangi Thailand itu, kiper timnas Malaysia Haziq Nazli melakukan blunder fatal di menit 56 yang membuat mereka kalah 1-0. Saat itu ia menerima back pass dari rekannya, Haziq Nazli yang coba untuk menyapu bola jauh dari areanya justru gagal melambungkan bola, akibatnya bola sapuannya mengenai pemain Thailand yang melakukan pressing, di mana selanjutnya ketenangan pemain Thailand mampu mengonversi peluang itu berubah menjadi gol. Usai blunder tersebut sang kiper mendapatkan banyak serangan dari netizen Malaysia, di mana itu membuat sang istri ikut bersuara melalui media sosial, di mana ia berharap serangan tak sampai ke arah keluarga hingga doa-doa yang buruk. Kami bisa terima hinaan yang kalian lontarkan, namun hinaan mendoakan suami saya lumpuh dan melibatkan anak-anak kami, itu keterlaluan. Saya berdoa agar doa-doa itu tidak menjadi bumerang bagi kalian, dan keluarga kami selalu ada untuk Haziq, tulis Eira di akun Instagram pribadinya. Selain kiper Kamboja dan juga kiper Malaysia,
Yang ketiga terjadi malam tadi, kiper timnas Myanmar melakukan kesalahan yang cenderung konyol, menghadapi sebuah serangan balik Sansat Naing. Kiper Myanmar sejatinya sudah coba melakukan hal yang bagus untuk menutup ruang tembak striker Laos, sayang kerumunan di area itu membuat bola justru menjadi liar, dan saat sepertinya bola bisa ditangkap oleh kiper, bola justru terlepas yang mengarah ke kaki pemain Laos. Sontak saja momen itu jadi momen gol yang sedikit konyol. Untungnya di pertandingan itu sendiri Myanmar enggak jadi kalah. Setelah sempat unggul 1-0, disamakan menjadi 1-1, dan kalah 1-2 di menit-menit akhir, Myanmar mampu mencetak 2 gol yang menjadikan kemenangan dramatis 3-2 di laga itu. Video. Selain momen-momen blunder, laga di AFF juga jadi sorotan karena tak semua stadion memiliki standar yang sama, ada yang rumputnya bagus seperti rumput di Stadion Singapura, atau stadion yang rumputnya keras seperti di Myanmar. Namun yang paling kurang mimin pikir terjadi di Filipina, di stadion yang menggunakan rumput sintetis itu banyak pemain rawan mengalami cedera, dan itu ditunjukkan oleh timnas Vietnam saat menunjukkan seperti apa kondisi para pemain usai main di laga kontra Filipina semalam. Dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu nampak para pemain Vietnam mengalami luka yang membuat kaki pemain berdarah. Gambaran yang familiar ketika pemain kami bermain di rumput sintetis, tulis media Vietnam The Toe. Sembari menunjukkan kondisi kaki pemain Vietnam, saat ini sendiri tiap-tiap tim di grup A dan grup B telah memainkan hingga 4 pertandingan, di mana laga penentuan akan terjadi di akhir pekan ini. Sejauh ini di grup A Thailand menjadi tim pertama yang sudah memastikan tiket ke semifinal. Mereka memiliki poin dari 3 kemenangan yang telah mereka dapatkan, disusul oleh Singapura, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Melihat klasmen saat ini, 1 tiket lainnya dari grup A akan direbutkan oleh 3 tim, di mana laga di akhir pekan ini akan sangat menentukan. Berbeda dengan grup A di mana Thailand sudah memastikan diri untuk lolos, di grup B belum ada tim yang sudah memastikan tempat untuk ke semifinal. Vietnam yang memimpin klasmen dengan 7 poin masih harus bertanding di laga kontra Myanmar, untuk menentukan tim manakah yang akan lolos ke babak berikutnya. Meskipun tentu saja peluang Vietnam untuk lolos sangat terbuka lebar, namun Myanmar pastinya juara ingin menang untuk bisa melewati Vietnam. Bagaimana dengan Indonesia? Pasukan Coach Shin harus berhadapan dengan Filipina di laga terakhir. Jika mampu meraih kemenangan maka timnas dipastikan lolos ke semifinal, dan itulah yang jadi target utama timnas saat ini. Itulah tadi cerita di balik berbagai drama yang mewarnai Piala AFF 2024, dari dugaan aturan skor, beberapa blunder kiper yang menuai sorotan, hingga kondisi lapangan sintetis yang memakan korban.